Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan presentasikan inominat dan nominat. Pada subbab inominat, kami mengambil tema franchise dan pada subbab nominat, kami mengambil tema jual beli. Perjanjian nominat. Perjanjian nominat adalah suatu perjanjian dengan menggunakan kuasa. Perjanjian yang dimaksud kuasa adalah perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada orang asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah yang dimilikinya. Membeli kendaraan bermotor baik itu baru ataupun bekas membutuhkan sebuah surat perjanjian yang jelas dan tercatat dengan baik. Penjual harus menjelaskan secara mendetail kendaraan yang dijualnya agar pembeli bisa dengan jelas mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan dari kendaraan yang akan dibelinya. Seperti contoh misalnya tercatat pada tanggal 20 Juli 2020 telah terjadi sebuah kesepakatan antara pihak pertama sebagai pemilik kendaraan atau penjual satu unit Suzuki Swift Sport tahun 2019 dan pihak kedua sebagai pembeli dan penerima kuasa kendaraan. Perjanjian jual beli. Di sini saya akan membacakan isi surat perjanjian jual beli yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Putra Ginanjar, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Juni 1991, alamat Kertasari Raya nomor 3 Depok, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama. Nama Febri Saputra, tempat tanggal lahir Banten 13 Agustus 1990, alamat Jalan Podomoro nomor 10 Tangerang Selatan, pekerjaan wirausaha. Selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama melakukan sebuah perjanjian dengan pihak kedua bahwa pihak pertama telah menjual satu unit kendaraan Suzuki Swift Sport tahun 2019 berwarna kuning dengan plat nomor DK1049 FT pada pihak kedua. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan bersama bahwa kendaraan tersebut akan dijual dengan harga 230 juta rupiah dan dibayar secara tunai. Demikian surat perjanjian jual beli motor ini dibuat dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Segala bentuk kejadian ataupun kerusakan yang dialami oleh kendaraan di atas akan ditanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua. Jakarta 20 Juli 2020. Pihak pertama Putra Ginanjar, pihak kedua Febri Saputra. Saksi Kevin Nurdiansyah. Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli atau pihak pelaku usai dengan konsumen adalah pada saat terjadinya penyesuaian kehendak dan pernyataan mereka tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas. Pasal 1458 KUH Perdata. Walaupun telah terjadinya antara penyesuaian terhadap kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli karena kasus diikuti oleh proses penyerahan benda. Di dalam KUH Perdata tidak ditentukan syarat tegas tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian secara lisan cukup dilakukan berdasarkan konsensus para pihak tentang barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, apakah itu dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Sedangkan kontrak inominat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan juga berkembang di masyarakat secara praktik. Perjanjian bisnis franchise adalah salah satu jenis perjanjian yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama atau inominat yang diperbolehkan keberadaannya di dalam masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerjasama dalam bidang usaha
dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Contoh franchise yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yaitu perusahaan franchise makanan luar negeri McDonald's, KFC, Dunkin' Donuts, and Pizza Hut. Contoh franchise lainnya bisa kamu jumpai di Indonesia yaitu Indomaret dan Alfamart. Bagi penerima waralaba atau franchise, keuntungan utama adalah akses ke merek terkenal, dukungan dalam mendirikan bisnis menggunakan manual operasi yang standar dari perusahaan induk, dan dukungan operasional berkelanjutan termasuk akses pemasok dan pelatihan karyawan. Kekurangan dan kelebihan dalam bisnis franchise. Bisnis franchise memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat. Yang kedua, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan peluang berusaha bagi usaha kecil dan menengah. Untuk kekurangan bisnis franchise, yang pertama membutuhkan modal yang besar. Dengan membeli sebuah franchise tentunya diperlukan modal yang cukup besar. Apalagi jika franchise tersebut sedang naik daun. Yang kedua, kurangnya kendali terhadap usaha. Yang ketiga, terjebak dalam tren pasar. Dan yang keempat, pemotongan keuntungan. Terakhir, ketergantungan terhadap reputasi franchise lainnya.